Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya, sehat semua nggih? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Apakah kalian sudah menyiapkan peralatan tulisnya? Sudah Bu. Sudah Bu. Kita berdoa dulu ya. Mbak Nuratul Muflihah, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah kalian presensi online ya. Udah share di grup Telegram, kirim lagi di chat. Menyampaikan peraturan dalam pembelajaran daring kita kali ini. Pertama-tama, selama pembelajaran daring, kalian wajib menghidupkan kamera. Kuliah menerangkan, kalian harus matikan mic atau di mute. Nih, apakah ada kendala dalam pembelajaran daring kali ini? Saya Bu, Mbak Alis, kenapa? HP saya agak error dan lemot Bu, karena memori hampir penuh. Saya Bu, kuota saya limit. Semoga minggu depan tidak ada kendala-kendala yang lain lagi. Dan putarkan sebuah lagu, ini lagu kebangsaan dalam satu lagu yang sangat hebat. Airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Semoga setelah melihat tadi bisa menumbuh kembangkan rasa cinta kita terhadap negara tercinta kita Indonesia. Kira-kira apakah ada yang ingat minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa ya? Mbak Atun. Di pertemuan pertama, kita telah belajar mengenai konsep dasar mata pelajaran simulasi digital, Bu. Bagus. Ada yang tahu lagi nggak simulasi digital itu mempelajari tentang apa ya? Oh, Mbak Siti Mahmuda, silakan. Simulasi digital itu tentang kemampuan mengenali dan merumuskan masalah serta menemukan ide dan solusi. Bagus. Iya, tepat sekali. Terima kasih ya, Mbak. Tujuan pembelajaran kita diharapkan kalian akan bisa satu, memahami konsep logika dan algoritma dengan benar. Yang kedua, nanti harapannya kalian bisa menganalisis konsep logika algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, bisa menggunakan perintah-perintah berdasarkan fungsi dengan tepat. Dan yang terakhir, bisa menyusun notasi flowchart algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran yang akan kita pakai hari ini itu nanti ada diskusi kelompok, ada demonstrasi, dan juga ada penugasan. Saya akan menayangkan satu video ya, tolong diperhatikan, sudah di-upload ke YouTube. Dan jadi kalian bisa putar-putar ulang kalau belum paham. Setelah melihat tayangan video yang pertama, kira-kira sejauh mana ya pemahaman kalian tentang konsep logika algoritma? Ada yang bisa jawab? Sri Wahyuning sih, oke. Menurut saya, ternyata konsep logika algoritma itu sering kita temui dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya baru tahu kalau selama ini apa yang kita lakukan adalah sebuah konsep algoritma. Iya, benar. Baik, Ibu lanjutkan dengan tayangan video yang kedua ya. Kita masuk ke notasi flowchart. Notasi flowchart itu sebenarnya ada banyak ya. Cuma yang saya terangkan di video ini hanya beberapa yang sering dipakai. Nah, untuk mempelajari lebih lengkap, kita sudah share materi ajarnya itu di Google Classroom. Silakan dilihat materi ajar. Algoritma dari berangkat ke sekolah itu mulai dari persiapan sekolah. Kemudian kita mandi, sarapan, berangkat sekolah sampai di sekolah. Kemudian dan bersih di rumah pakai baju sampai keluar kamar mandi. Ini merupakan urutan dari mandi itu sendiri. Ini adalah algoritma dari sarapan. Nah, mulai dari memeriksa makanan, decision atau keputusan. Atau tidak, benar atau salah seperti itu. Apakah kalian tidak sadar ketika kamu membeli sarapan, apa cuma dibeli saja? Harusnya jadi ini harusnya ya betul agar sehingga ini jadinya seperti ini. Nah, seperti ini angkotnya berangkat, ini ojeknya berangkat. Nah, begitu juga ketika kita memutuskan untuk harus berangkat. Nah, ini saya ganti dengan jalan kaki. Berarti jalan kaki lebih diarahkan ke berangkat juga seperti itu. Dan video yang kedua, apakah sudah jelas mengenai simbol-simbol notasi flowchart? Sedikit Bu. Mudah apa sulit membuat algoritma kejadian sehari-hari?
Sedikit mudah Bu, tapi prakteknya belum pernah mencoba menuliskan dalam urutan algoritma serta diagram alir seperti itu. Kalau gitu, mengecek pemahaman kalian tentang notasi flowchart. Jika kita menemukan sebuah proses yang bisa dipecah lagi menjadi proses yang lebih detail lagi, kita memakai notasi flowchart apa ya Mbak Fakia? Proses Bu. Iya, bagus. Mbak Erika, kalau kita dalam sebuah algoritma ada sebuah kalimat yang membutuhkan dua jawaban, kita menggunakan notasi flowchart apa ya? Oke, bagus sekali. Terima kasih ya. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang notasi flowchart, kuliah juga sudah menyiapkan LKPD untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kalian buka Google Classroom, diunduh filenya, ini LKPD 3. Nah, ini instruksinya seperti ini. Buat kelompok 4-5 orang, 6 ya Bapak. Buka Google Classroom, kemudian buka tugas 3 atau LKPD 3, kemudian diskusikan ini. Tugas kalian bersama kelompok kalian ya, merancang nomor 1 itu algoritmanya bagaimana, kemudian yang nomor 2 membuat bagan alirnya. Kemudian ini LKPD-nya silakan di-download, ini juga materinya silakan diputar-putar kalau belum paham. Udah kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Kalian sudah buat grupnya, saya silakan dimasukkan ke dalamnya. Jadi nanti kalau kalian butuh bantuan, diskusi bersama ibu itu bisa ya. Kalian jangan tinggalkan meet utama ini, setelah 20 menit silakan kembali ke sini. Ya, silakan bekerja ya, semangat ya. Buat dengan sekreatif mungkin ya. Iya Bu. Waktunya sudah habis, silakan bergabung lagi di Meet ya. Silakan presentasikan. Mbak Nuratul, kelompok 1 sudah selesai ya? Sudah Bu. Ya, bagus. Presentasi siapa untuk kelompok 1? Anak usia Bu. Silakan. Saya akan membagikan layar. Nah, sudah kelihatan. Bagus. Silakan, Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anak usia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Di kelompok 1 yang beranggotakan Nuratul Muflihah untuk membacakan algoritmanya. Silakan Mbak Nuratul. Ya, proses pergerakan pasien dan tempat dibedakan agar mudah dipahami. 1. Pasien datang ke puskesmas. 2. Pasien darurat atau pasien yang akan melahirkan langsung masuk ke unit gawat darurat atau ruang bersalin. Kerabat pasien dapat mendaftarkan ke loket pendaftaran setelah pasien dilayani. Petugas akan mencari rekam medis pasien untuk diberikan kepada poliklinik rawat jalan tempat pasien ingin berobat. 6. Pasien akan dipanggil oleh petugas atau perawat. 10. Pasien pulang. Kita dapat membuat bagan alir seperti berikut. Pasien datang dibedakan menjadi 2, pasien darurat atau bersalin dan pasien tidak darurat. Pasien darurat akan langsung ke unit gawat darurat. Pasien bersalin masuk ke ruang bersalin. Kerabat pasien ke loket
pendaftaran. Setelah pemeriksaan, pasien dapat dirujuk ke rumah sakit atau tidak dirujuk dan langsung rawat inap atau rawat jalan. Setelah itu, ke kasir pembayaran, pengambilan obat di apotek, dan pasien pulang. Kita kembali ke tujuan awal. Pasien tidak darurat dapat langsung ke antrian, lalu ke loket pendaftaran. Pasien bisa langsung rawat jalan atau rujukan rumah sakit. Pasien rawat jalan melakukan pembayaran ke kasir, pengambilan obat di apotek, dan pasien pulang. Terima kasih, Bu Lia. Bagus sekali Mbak Ana Kutsiah ya. Ya, beri tepuk tangan dulu kelompok 1. Kita lanjutkan di kelompok kedua. Mbak siapa yang presentasi? Ya, Bu. Mbak Junia, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Raisa Khairiyah, Nurfatia Sifa Fuade, Erika Oktaviana Putri, dan saya Junia Arsela Maira, Fadilah Eka Anggraini, dan Isfa Ulaya. Pertama, pasien darurat atau bersalin. Yang kedua, pasien tidak darurat. Iya, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, tepuk tangannya. Ya, terima kasih ya Mbak Junia. Kita masuk ke akhir pembelajaran. Kita akan merefleksikan dulu. Apa sih yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, Mbak Isma Ulaya. Yeah. Iya, bagus. Terima kasih Mbak Isfa. Belajar mengenai apa itu logika, apa itu algoritma, dan cara penggunaan. Evaluasi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, tes formatif 1 yang sudah beliau share di Google Classroom. Nanti carilah tes formatif 1. Di sini ada 2 tes lagi, yaitu tes pengetahuan dan tes keterampilan. Ini tes pengetahuannya, silakan klik link ini. Kalau tugas keterampilannya ini soalnya. Nah, yang tes pengetahuannya, jawab 10 pertanyaan pilihan gan. Tugas keterampilannya, buatlah runtutan algoritma dan flowchart ya. Jadi seperti tadi yang sudah kita bahas bersama dari sebuah kegiatan kalian sehari-hari. Perhatikan penggunaan notasi flowchart yang kalian pilih. Buatlah sekreatif mungkin. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Sebuah permainan dengan kalian, menguji tingkat logika kalian. Ini kita senang-senang. Nomor 1, dalam satu bus tingkat ada 10 penumpang. Saat bus berhenti, sebanyak 5 orang turun, lalu 3 orang naik. Total ada berapa orang di dalam bus? Adalah 13. Kenapa? Sebuah lubang di tanah, tidak ada jawaban yang benar. Dalam suatu kolam terdapat 12 ekor ikan. Ya, betul. Alhamdulillah, kita sudah di akhir pembelajaran. Setelah mempelajari konsep logika algoritma ini, Ibu harap kalian semua bisa lebih bersabar. Ketika kalian dalam menghadapi suatu masalah hidup yang besar, ya, kalian bisa berpikir optimis bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya selama kita berusaha. Gitu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa ambil hikmahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Iya, terima kasih ya Mbak Ana. Materi minggu depan, penerapan notasi flowchart dalam program perhitungan sederhana. Berjumpa kembali minggu depan, tetap jaga kesehatan, jaga iman, selalu sholat 5 waktu ya, selalu cuci tangan, selalu menjaga jarak, dan selalu pakai masker. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.